masyarakat itu masih sangat kuasa akibat pandemi kemarin. Ekonomi itu turun 90%, apalagi pedagang. Kenapa pemerintah menaikkan BBM sehingga mengakibatkan bahan-bahan pokok itu semuanya naik? Ini betul-betul bahwa kehadiran Pak Mak ini di sini, kami jangan dianggap nanti ini hanya sekedar wacana, Ustaz. Kalau ada aspirasi yang kami sampaikan hari ini hanya dianggap wacana, masukkan yang wakili, maka kami akan turun lagi nama se-Indonesia untuk mengerahkan sebanyak-banyaknya. Baik, kemudian ada lagi aspirasi kami yang terakhir adalah tadi umumkan dari turunkan BBM, kami minta juga turunkan bahan-bahan pokok. Kemudian masalah RAKUHP yang kemarin disahkan. RAKUHP kemarin disahkan, kami melihat Ustaz, hanya dihadiri oleh 17 perwakilan dari DPR RI. Selebihnya lewat online, ya, lewat online. Itu merasa miris kami untuk mengesahkan RUU KUHP menjadi KUHP yang sangat berdampak kepada kami aktivis-aktivis ini. Beberapa pasal diantaranya ketika kita menyampaikan dianggap misalnya mengkritik kemudian dianggap penghinaan kepada presiden, maka akan dikenakan pidana 3 tahun. Jadi ada beberapa pasal nanti akan kami jabarkan keberatan asal disahkannya RUU KUHP itu menjadi KUHP. Seperti fraksi PKS, terima kasih sangat mewakili kami kemarin sempat all out ya dari ruangan karena tidak setuju dengan disahkan RUU KUHP. Kemudian masalah kemanusiaan. Walaupun di samping kita ada saingan, mari pertama kali kita coba untuk menyemangati diri kita sendiri, karena saya tahu Anda datang sendiri dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Madani Alisera yang saya hormati, Bapak di sampingnya yang juga gagah dan tampan, tapi saya nggak tahu namanya, ya, serta semua pengurus PKS yang kami cintai. Kami datang ke PKS ini karena kami percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bangsa, pendiri tokoh daripada Masyumi, ya, yaitu Kiai Haji Muhammad Rusyad Nurdin. Beliau juga adalah pendiri kampus Unisba. Beliau adalah pendiri juga DDI. Beliau mengatakan politik itu tidak kotor. Yang mengatakan politik kotor itu salah. Yang salah adalah manusianya. Jika politik jatuh di tangan yang benar, maka politik itu akan menjadi rahmat bagi sekalian alam dan umat. Nah, kita masuk nih, karena waktu cuma 2 menit kan, masih akan 10 nanti. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, ya, dan Pak Madani Alisera, ini ada 4 yang menjadi bagian saya sebenarnya, ya, tapi saya bisa tunjukkan sedikit. Kita lihat di Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi, mungkin Pak Mardani belum dapat atau sudah dapat petisinya. 1, kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. 2, batalkan Perpu Cipta Kerja. 3, masalah ketidakadilan penerapan hukum, yaitu menegakkan supremasi hukum, serta masalah kemanusiaan dan kriminalisasi terhadap aktivis pejuang dakwah dan keadilan. Kita mengetahui bahwa pembukaan tahun 2023, Presiden kita yang tercinta, ya, yaitu Bapak Joko Widodo telah memberikan kado pahit. Kita mencintai beliau, dia berikan kita kado pahit. Apa itu kadonya? Revisi Undang-Undang IKN, revisi Undang-Undang ASN, lalu Undang-Undang KUHP, dan tentu saja Perpu Cipta Kerja yang oleh Pak Jumhur itu, ini akal-akal oligarki. Ya sudah tahu inkonstitusional 2 tahun ya, bersyarat dan harus melibatkan partisipasi masyarakat, kok dipaksakan juga? Apakah benar genting atau dipaksakan genting? Kan begitu, ya. Nah, lalu Ibu Bivitri Susanti, pakar HTN dan pendiri pusat studi tentang hukum dan kebijakan, juga mengatakan bahwa ini sangat zolim ya sebenarnya. Memang bahasa dia tuh titah presiden itu bukan hukum. Nah, tolong Anda
PKS ini harapan kami lihat kami hacker dari setiap fraksi yang menerima kok cuma satu. Ketua umum ketua DPR-nya juga nggak mau menerima kita. Dibaca juga surat kita enggak. Saya dari Aisyah kiri, dari BKM Dewan Masjid kiri, apa nggak bisa baca, saya nggak ngerti. Pada sekarang ada PTUN. Tapi apa ya PTUN mau mengurusi urusannya yang seperti ini? Jadi ini keluh kesah yang kami hadapi. Bapak saya ini apa namanya, pokoknya saya tahu deh, pokoknya isi sebenarnya sudah tahu sudah sama dengan yang kalau saya beberapa kali naik pesawat sampai saya ke NTB, ke ujung NTB itu di pesawat itu mereka, dan mereka bukan yang kecil-kecil seperti anak-anak mana, tinggi besar dan besar ini apanya di sini ini bengkak-bengkak seperti tentara. Jadi saya ini mau kemana mereka ini sampai ke ujung-ujung Indonesia. Kemudian ternyata juga mereka akan mendatangkan konon katanya sekarang udah 2 juta, mungkin sudah ratusan juta, juga bisa jadi mereka akan kirim 200 juta. Kalau 200 juta berarti habislah kita nanti mau pemilu mau apa sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua adalah itu penggantian gubernur. Katanya kan kekuasaan ada pada rakyat. Kok sekarang ganti gubernur enak aja? Menteri Dalam Negeri mengganti suka-suka. Jadi Menteri Dalam Negeri ini punya kekuasaan di atas rakyat. Bubarin aja rakyatnya. Suruh pindah kemana? Sampai anak saya nanya, "Ma, kita pindah ke Turki?" Jangan, ini negara kita. Tiap malam saya keluar nangis, lihat rakyat Indonesia dorong-dorong berobat, istrinya di dalam kurus, anaknya di dalam berapa kurus. Apa nggak nangis saya lihatnya? Ya Allah, pewarisah negeri ini. Kenapa? Betul, tragis. Saya naik taksi berubah, itu rasanya taksi paling mahal. Apa dia bilang? "Bunda, ini jam 3 sore. Bunda, orang pertama saya dapat penumpang. Jam 3 sore, saya berangkat dari rumah Bekasi jam 3 pagi. Ternyata saya cuma dari tempat ke Keramat, ongkosnya tertulis cuma 7.000. Apa saya tega bayar segitu? Ya Allah, siapa sih yang mengurusnya negara ini jadinya?" Aku yakin PKS ya. Saya pergi ke Semarang, dapat vaksin. Ibu, selain ongkos vaksin, ibu siapkan uang 1 juta. Untuk apa? Bayar tol. Allah Akbar, kalau 1 juta 1 mobil, kaya dong negeri ini. Kebayar dong utang-utang. La ilaha illallah. Saya bilang, ini apa sih yang terjadi? Anak pergi haji. Saya bilang, "Pak, maaf, dana talangan itu kan kredit. Berarti orang belum mampu. Kok diberangkatin? Tidak bisa dong." Tapi saya kalah suara. Karena Departemen Agama sama Bapak saya, oke. Karena dipaksa, oke Pak. Silakan dana talangan digunakan, tapi tolong dapat. Sebagaimana waktu perang Badar, sebagaimana waktu perang Fathul Mekah, musuh keluar dari negeri kami, keluarkan mereka dengan rasa takut yang amat sangat, sehingga mereka keluar dari negeri kami sendiri tanpa harus ada pertumpahan darah di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, bukan diri kami yang kami pikirkan, anak cucu kami ke depan, ya Rabb. Kalau komunis yang berkuasa di negeri ini, masih adakah masjid mengumandangkan azan? Masih adakah anak-anak kami membaca Al-Quran, ya Rabb? Ya Rabb, kami sudah melihat betapa banyak mereka membuat kemungkaran, mereka melawan ajaran dan aturan-aturan agamamu. Kami ingin membela dan menegakkan agama dengan sebenar-benarnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Belum mulai. Bendek kotak nih. Bendek kotak nih. Ayo mainkan. Harus dihukum mati. Gantung asam. Kita sudahi, Maka rakyat akan riuh gemuruh. ketahuan orang-orang yang tadinya kita harapkan bisa menjadi wakil. Betapa saya sampai meledak-ledak. Ya. Kalau masih ada di ujung sana, di ujung sini yang sendirian, mari kumpul. Yang sesungguhnya paham Allah Akbar. Mama Akan berwujud nyata. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika penguasa membakar jerami, maka rakyat turun menjadi asap. Ketika kezaliman merajalela, maka azab akan melanda. Tegakkan keadilan